Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, Mas Adi Prayitno. Mas, bagaimana juga Anda mungkin menganalisa pernyataan tersebut begitu ya, yang kemudian disampaikan oleh Ketua Majelis P3 ya. Artinya begini, kalau misalnya memang benar kepala negara kita menyebut ya, idealnya sih memang 2 poros. Tapi tentu kan ada loh masyarakat kita, ya saya tidak tahu juga gitu, tapi ada loh yang istilahnya tuh gini, kita pengen baru lah gitu, atau jangan wajah lu baru. lagi apa istilahnya? Wajah baru ya. Nah, wajah baru. 4L. 4L. Lu lagi Gitu misalnya gitu. Nah, ruang seperti ini kan seharusnya kan juga diserap ya. Oleh penyelenggara negara ini begitu loh maksudnya. Nah, ini Anda menganalisa seperti apa? Kalau kita membaca suasana politik secara umum, ada kecenderungan masyarakat itu menganggap bahwa pesta demokrasi kita itu harus dinikmati dengan begitu banyak calon yang dimunculkan. Itu suara dari bawah ya. Tapi sekali lagi Mas Fadil dan Maria, satu hal bahwa soal apakah ada 2, 3, 4 poros, ini ketua umum partai kok kuncinya, bukan yang lain. Ini yang saya kira sedang diuji betul untuk Oktober, apakah akan ada 2 atau 3 paslon yang akan nantinya bersanding dan saling berhadap-hadapan. Partai politik dalam beberapa diskusi yang sering saya ikuti, ketemu dengan mereka, selalu mengatakan bahwa mereka punya independensi, mereka punya kemerdekaan, dan mereka ini dalam artian grassroots. Bukan, mereka itu adalah ketua umum partai. Mereka itu tidak mau misalnya diintervensi, mereka itu tidak mau disebut di bawah subordinasi kekuatan politik tertentu, tidak bisa disetir oleh kekuatan politik tertentu. Mereka declare di mana-mana. Tinggal kita uji apa betul keberanian mereka itu bikin poros politik sendiri, maju sendiri di 2024. Pengalaman sudah, pengalaman sudah. Atau sejarah lah mungkin. Betul, tinggal diuji apakah ini akan terjadi ataupun tidak. Termasuk misalnya Gerindra. Kalau memang realitas politiknya harus pisah jalan dengan Jokowi, harus berhadapan-hadapan dengan Ganjar Pranowo, kenapa tidak? Ini adalah jalan demokrasi yang mereka akan pilih. Baru kemarin kita diskusi dengan sejumlah elit Gerindra itu. Itu artinya apa? Ada keberanian dan satu sinyalmen politik bahwa mereka itu ingin bentuk poros politik sendiri. Karena Gerindra setelah Ganjar Pranowo diumumkan sebagai kandidat capres, selalu dipertanyakan bagaimana nasibnya Pak Prabowo Subianto, bahkan dikaitkan sebagai orang yang potensial dijadikan nomor 2, dan itu dianggap mendowngrade Prabowo Subianto tentu saja. Karenanya satu-satunya parameter yang bisa kita gunakan adalah sejauh mana pernyataan ketua umum partai, elit partai yang mengatakan bahwa mereka punya independensi dan kemerdekaan. Tentu di bulan Oktober. Karenanya di awal saya sudah ngomong, ini sangat tergantung bagaimana iman politik ketua-ketua umum partai yang saat ini poros politiknya sudah mulai kelihatan. Kalau yang Anda baca Mas Adi, seberapa kuat iman politik dari Cak Imin dan juga Pak Prabowo ini? Kalau melihat kecenderungan saat ini kuat ya, tapi kan tidak pernah kita bayangkan kalau ke depan mungkin ada operasi, mungkin ada tsunami politik yang kemudian membuat bagaimana ya iman politik partai-partai politik ini meleleh ataupun tidak, kan begitu Mas. Nah, yang saya sebut tsunami ataupun operasi politik itu adalah tawaran-tawaran kekuasaan yang jauh lebih menggiurkan. Ini tentu yang kemudian membuat partai politik itu melihat bagaimana pemilu itu soal untung dan rugi kok. Partai politik nggak mungkin akan membentuk satu kongsi bergabung dengan kekuatan politik kalau dia reasonability-nya itu kalah. Karenanya kalau tawaran-tawaran politiknya lebih menjanjikan, ya mending kompetisi pemilu ya seperti hore-hore, sharing power bagi merata, selesai. Jadi pemilu itu hanya sebatas formalitas 5 tahunan untuk menggugurkan kewajiban undang-undang dasar. Udah selebihnya tak ada. Ya jadi ujung-ujungnya itu juga, ya kan, capres, cawapres, kalau nggak Menko, kalau nggak menteri, kalau nggak dubes. Kan begitu. Karena dalam sistem presidensialisme, itu patron yang udah kita lihat kan. Karena memang dalam sistem presidensialisme multipartai, bukan hanya multipartai di Indonesia, tapi multipartai ekstrim. Jadi the winner takes all itu tidak mungkin, Mas Fadil. Jadi ada kecenderungan kekuatan politik dominan ingin merangkul kubu-kubu yang lain sekalipun dia berhadapan-hadapan. Ini yang menurut Ben Anderson itu adalah khas politik orang Jawa, yaitu tentang kekuasaan politik yang satu. Karena kalau kekuasaan politik dibagi-bagi itu menjadi satu ancaman instabilitas politik. Makanya konsep politiknya ada bersatu, saling merangkul, dan tidak boleh ada orang yang kemudian dianggap menjadi antitesa dari keluar kekuasaan. Ya, mungkin fenomena itu udah lewat ya ketika Orde Baru jatuh gitu kan. Orkestra politik demokrasi kepemiluan ini kan itu memang musiknya macam-macam nih. Ada koplo, ada dangdut gitu kan. Ada apalagi Riffi ini tahu banget nih soal-soal musik gitu kan. Jadi orang-orang yang bermain di dalamnya itu memang mengkomunikasikan satu pesan sebenarnya. Bagaimana mengatur tingkah laku orang yang berada di bawah kondisi pertentangan. Politisi di berbagai partai politik dalam kondisi pertentangan saat ini. Kita boleh membaca, pasti kita bisa membacanya, bahwa mereka itu masih meragukan siapa yang akan muncul yang menjadi calon wakil presiden. Konsep
4L, lu lagi, itu kan apa boleh bulat daripada gepeng istilahnya, Pi. Itulah warna pikiran masyarakat yang tercermin dari lembaga survei. Jadi lembaga survei memunculkan, coba kalau yang dimunculkan Rivi, Adi Prayitno misalnya, kan itu adalah wajah baru. Tapi apakah mungkin gitu loh? Mereka yang populer saja belum tentu, karena itu popularitas tidak selalu berjalan lurus dengan elektabilitas. Elektabilitas yang dilihat dari sana. Nah, sekarang yang kita dengungkan ini, kita nggak usah ngomong soal siapa yang ngomong ya, tentang apakah 2 pasang atau 3 pasang. Kalau seandainya yang dikedepankan adalah soal perpecahan, kita sudah menjawab tadi. Semua akan terjadi perpecahan itu. Tapi yang kita ragukan adalah karena mereka semuanya nih, kalaupun 5 pasang calon, itu elektabilitasnya berapa? Itu yang kita pertanyakan. Artinya akan pasti ada 2 putaran. Lah kalau 2 putaran itu, kalau mereka meragukan soal perpecahan akan berlanjut. Ya, tapi ruang demokrasi kan ruang demokrasi terbatasi, gitu kan? Nah, kita ingin memunculkan wajah baru. Tiba-tiba ada kuda hitam yang muncul. Nah, kuda hitam itu siapa? Siapkah dia di tengah pertentangan para elit yang ingin menggolkan sekian banyak orang? Siapa yang menang? Di saat relasinya masih patron klien seperti ini. Ada si patron, ada si klien. Kalau yang si patron punya segalanya, si klien ini unsur misalnya dia bagaimana ketaatannya lepas, kan lepas relasinya. Nah itu mereka takut nampaknya gitu loh, Pi. Tapi kan kalau ini kan suara rakyat idealnya seperti itu, tapi elitnya ini loh kan elitnya kan tergantung pada elit tadi saya bilang. Oke, ini kita bisa 4 pasang loh, kita majukan dulu dengan keberanian seperti apa misalnya. Tapi 2 pasang juga, asumsinya apa? Jadi bukan karena semata-mata demi kekuasaan yang Mas Adi bilang, tapi ya itu partai politik. Partai politik kan carinya kekuasaan. Belum tentu juga 2 pasang itu kemudian berjalan dalam satu putaran. Semuanya juga tidak mungkin, tapi juga mungkin dalam politik. Gitu loh. Bu Leli, Mas Adi, saya ada satu pertanyaan untuk keduanya nih. Apakah mungkin yang disampaikan dalam artian 2 poros ini maksudnya adalah ya all Jokowi's man lah begitu ibaratnya? Ya, bagi saya ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu all Jokowi's man. Saya menyebutnya ini semacam friendly match. Jadi yang bertanding itu adalah orang-orangnya Jokowi. Jadi pertandingannya ya sebut saja Ganjar, pertandingan hore-hore, perkawanan dan jadinya seru atau nggak seru? Ya namanya friendly match, kalah menang pun tak ada yang sakit hati dan tidak ada yang kemudian merasa menang. Bulu tangkis kalau misalnya finalnya itu all Indonesian final ya mungkin tidak seseru memang antar negara tidak kan, ada. Rivalitas antar negara. Nah, tapi kemungkinan yang kedua itu adalah ini akan terjadi head to head antara kubu pemerintah dengan kubu oposisi dan poros perubahan. Itu menurut Anda? Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan pertama yang tadi saya sebut sebagai friendly match. Kemungkinan yang kedua adalah big match. Nah, big match. Nah, big match ini akan terjadi head to head bahwa poros politik kubu Jokowi bersatu melawan kubu poros perubahan. Itu yang kemungkinan pembelahan dong berarti. Kebersatuan dari kubu ya, Jokowi memang 1 dan 2 sudah terbelah. Jadi kalau nggak mau melebur terbelah jangan 1 dan 2 kosong aja, Pak. Bu Leli? Iya, jadi kemungkinan besar mungkin saja Prabowo didaulat untuk mendampingi Ganjar. Itu kemungkinan yang sebenarnya meskipun kedua. Dari segi posisi itu yang dari masih segi posisi kan mereka sama-sama punya elektabilitas. Nah, positioning ini sepertinya enggan karena dia kan didaulat partainya, kan menjadi calon presiden. Dan beliau sendiri kan partainya lagi bagus-bagus. Tapi pertanyaan orang, PDIP pun juga nggak mungkin mengalah. Pertanyaan orang, Pak Prabowo jadi calon presiden, jadi menteri juga mau, kan seperti itu kan. Jadi coba jawab itu kan pertanyaannya kan. Nah, jadi mungkin demi kepentingan bangsa alasannya semuanya kan kayak gitu sih. Saya takut loh ngomong begitu. Ini ngomong demi kepentingan bangsa misalnya gitu. Jadi demi kepentingan bangsa, tapi kan dua posisi unik ya. Hadap-hadapan juga ya Pi ya. Tapi apa boleh bulat lagi gitu Pi. Nah, karena itu yang terjadi, itulah hasil keputusan elit. Sekarang elit nih kita ingin lihat di mana kecerdasan politiknya, di mana kenegarawan politiknya, itu yang ingin kita lihat. Itu nampak nanti dalam Oktober. Terima kasih Bu Leli, terima kasih sama-sama. Mas Adi. Kita ngobrol-ngobrol seru pagi ini, ya kan? Mau 2, mau 3, mau 4 juga bisa. Bisa ayam aja bisanya. Tergantung elit. Independensi elit itu yang kita jaga. Pemilu mau dibikin serius atau dibikin hore-hore, tergantung elit. Bahasa ngeri banget dibikin hore-hore. Ya hore-hore itu kan kesannya kan kayaknya gimana ya? Main-main aja. Aspirasi masyarakatnya tetap yang diutamakan. Itu yang penting sih. Terima kasih banyak Mas Adi. Sama-sama. Terima kasih banyak. Oke, apa deklarasi atau hasil konkret dari pertemuan singkat padat ya di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo? KTT ASEAN, kita akan coba bahas ini saja saat lagi.